Shen Aosui. Ye Junlin suami Shen Aosui. Aku sangat mencintaimu. Shen Aosui istri Ye Junlin. Namun kau memperlakukanku seperti ini. Aku bahkan memberimu ginjal. Tapi kau masih ingin menggali ginjalku yang lain. Yi Junlin. Kamu benar-benar terlalu naif. Mengapa menurutmu kamu bisa menikah dengan keluarga Shen kami? Bukankah itu hanya untuk kedua ginjalmu? Jangan bergerak. Sudah kuganti dengan 2 ginjal babi untukmu. Kau tidak bisa bergerak-gerak. Ginjal babi. Hanya bercanda bocah bodoh. Aku menggantinya dengan 2 ginjal kilin untukmu. Mantan ketua Balai Naga. Dibandingkan dengan yang aslimu, ini 10.000 kali lebih kuat. Orang tua, kenapa kau menyelamatkanku? Omongan macam apa itu? Karena aku menganggapmu nak dipandang. Setelah kau keluar, bantu aku merebut kembali kendali Balai Naga. Hang Chen. Sun Tian, tuan muda tertua keluarga Sun di Hang Chen. Tak heran kau wanita tercantik Hang Cheng. Meskipun ini pernikahan kedua, pertama kalinya dia diberikan kepadaku. Jadi itu bukan kerugian. Saatnya mempelai pria mencium mempelai wanita. Cium-cium-cium. Cium. The film was translated and Shen narrated Aosui. by M Media. Wanita beracun. Kakak yang menyelamatkan hidupmu. Namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Liu Tianshui. Menyebabkan kematiannya. Dasar bodoh buta. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Keamanan mana keamanan? Untuk apa kalian ini? Shen Sigu ayah Shen Aosui. Bagaimana kalian membiarkan wanita buta ini masuk? Jika kau tidak percaya padaku, aku punya video Shen Aosui di sini yang menyebabkan kematian Ye Junlin. Apa? Apa? Sebenarnya itu bukan tidak mungkin. Saya dengar Yi Junlin tenggelam. Bukankah Shen Aosui berkabung 3 tahun untuk suaminya? Liu Qianshui, jika kau berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak aku akan mencabut lidahmu. Aku percaya. Mengapa aku tidak percaya? Saat aku merekam video itu, kau mengirim orang untuk membutakanku. Apalagi yang ada, yang tidak berani dilakukan oleh keluarga Shenmu. 3 tahun lalu, berhenti lepaskan gadis itu. Dari mana anak ini berasal? Jangan ikut campur urusan orang lain. Jika kau tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi dan pukul dia. Pergi pukul dia untukku. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sudah larut. Aku tidak akan mengantarmu. Aku masih harus menjemput Aosui dari kantor. Aku pergi sekarang. Karena aku berani datang hari ini. Aku tidak pernah berniat untuk pergi hidup-hidup. Aku ingin semua orang tahu, keluarga Shenmu. Warna asli yang buruk ini. Tuan Muda Sun. Shen Aosui ini hanyalah wanita berhati ular. Jika kau menikahinya, tidakkah kau takut bangun keesokan harinya dan menemukan ginjalmu hilang? Tuan Muda Sun, jangan dengarkan omong kosong orang buta ini. Dia menyukai Yi Junlin, tapi Yi Junlin menikah dengan keluarga Shen kami. Datang ke sini hari ini. Dia sengaja datang untuk memfitnahku. Kau orang buta celaka. Beraninya kau di hari pernikahan putriku memfitnahnya. Seseorang, cabut lidahnya. Yi Junlin dia. Bukankah dia sudah mati? Sekarang ini menarik. Qianshui. Junlin, apakah itu kau? Ini aku. Aku kembali. Kau masih hidup. Bagus sekali. Kukira kau sudah. Matamu. Mereka yang melakukannya. Shen Aosui, jalanmu menuju kehancuran. Mungkin sangat singkat sampai kau sendiri pun tidak menyadarinya. Yi Junlin, benarkah itu? Mengingat kau mendonorkan ginjal kepada Aosui. Jika kau pergi sekarang, aku bisa mengabaikan tindakanmu. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kalau begitu kau akan mati. Junlin, syukurlah kau masih hidup. Pihak lain adalah Tuan Muda Sun. Kau tidak bisa menyinggungnya.
Bagaimana kalau kita pergi saja? Yi Junlin, aku sangat senang kamu tidak mati. Aku juga berterima kasih padamu karena telah mendonorkan ginjal untukku. Tapi aku juga berduka untukmu selama 3 tahun. Sekarang, aku sudah menjadi istri Tuan Muda Sun. Kamu kembali terlalu terlambat. Dengan keadaan sekarang, kau masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Aku tahu kamu sangat marah, tapi hari ini adalah hari pernikahanku. Tuan Muda Sun bahkan lebih lagi. Tuan muda tertua dari keluarga Sun di Hangzhou. Jika kamu terus membuat Film was masalah, translated kamu and tidak akan berakhir narrated baik. by M Media. Apa? Apa aku harus berterima kasih padamu? Tidak perlu berterima kasih padaku. Semua yang datang adalah tamu. Tetaplah dan minum, lalu pergi. Aku bisa meminta Tuan Muda Sun untuk melepaskanmu. Jika bukan untuk menjaga citraku, bagaimana mungkin aku membela dirimu? Tapi setelah hari ini, kau tetap harus mati. Bagaimana bisa begitu? Kau adalah istriku. Aku bahkan belum mati. Tapi kau sudah menikah dengan orang lain sekarang. Bukankah itu akan membuatku kehilangan banyak muka? Yi Junlin, aku bukan istrimu lagi. Ye Junlin, mengapa kau tidak berkaca diri? Orang bodoh sepertimu tidak pantas menjadi pria usui. Tuan Muda Sun, jadi kau suka barang bekas? Karena itu masalahnya. Kalau begitu dia jadi milikmu. Sekalian aku di sini, aku akan memberitahumu rahasia. Bentuk tubuh Shen Aosu benar-benar tidak ada yang istimewa, dan kemampuannya juga tidak bagus. Tuan Muda Sun, jangan dengarkan omong kosongnya. Pertama kaliku, ku berikan padamu. Benarkah? Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Beberapa hal. Mungkin juga buatan. Juga. Shen Aosu ini, dada dan punggungnya, keduanya memiliki tanda lahir. Tuan Muda Sun, tebak bagaimana aku tahu? Tanda lahir. Jadi kau barang bekas. Tidak, Tuan Muda Sun. Dia bicara omong kosong. Dia mengintaiku. Dia kehilangan 1 ginjal. Bagaimana mungkin? Jadi bagaimana jika kau sudah melihatnya? Aku bahkan sudah bermain dengannya. Sejujurnya, apa kau pikir selama 3 tahun terakhir ini, Shen Aosui berkabung untukmu? Selama 3 tahun terakhir Aosui dan aku, di aula berkabungmu, sudah bersenang-senang berkali-kali. Tuan Muda Sun sungguh mengatakan hal-hal seperti itu. Namun, selama Tuan Muda Sun tenang itu tidak masalah. Yi Junlin, aku sekarang sudah wanita Tuan Muda Sun. Jika mencari yang disalahkan, salahkan ketidakmampuanmu. Dan jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Tuan Muda Sun, bunuh dia. Baiklah. Xiang Longgu, bunuh dia. Sang Longgu seniman bela diri alam Xiantian. Xiang Longgu. Dia sebenarnya seniman bela diri alam Xiantian. Apa itu ahli Xiantian? Bukankah hanya ada Master Heutian? Apa yang kau tahu? Heutian, Xiantian, Grandmaster, bahkan Xiantian adalah yang terkuat di Hangzhou. Sudah lama aku tidak mendapatkan pertarungan yang bagus dan memuaskan. Nah, aku harap kau bisa bertahan sedikit lebih lama. Pertama, terima pukulan palu ini dariku. Junlin, kau tidak bisa membunuhku. Aku mohon ampuni aku. Jika kau mengampuniku, aset keluarga kita, puluhan miliar akan menjadi milikmu semua, termasuk aku. Tutup mulutmu. Nah, meskipun aku tidak tahu pertemuan kebetulan macan apa yang kau alami, tapi hari ini kau sudah menyinggung keluarga Sunku. Kau ditakdirkan untuk mati. Apa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Kepercayaanku. Bukankah dia ada di sini? Beraninya kau. Sembarangan sekali kau di Hangzhou. Apakah kau punya rasa hormat pada hukum? Chen Hao, Gubernur Jenderal Hangzhou. Inspektur Chen, Inspektur. Cepat tangkap pembunuh gila ini. Dia ingin membunuhku. Shen Aosu, kau berbalik begitu cepat seperti membalik buku. Baru saja kau bilang, kau bisa memberiku apa saja. Tapi sekarang kau ingin membunuhku. Kau tidak pantas. Di hatiku hanya ada Tuan Muda Sun. Aku hanya mengulur waktu. Kau benar-benar murni dan tanpa celah. Tidak peduli seberapa tinggi kemampuan bela dirimu. Di hadapan kekuatan mutlak, kau hanyalah tidak berharga sama sekali. Begitukah? Ketika kau berada di dunia luar, kau membutuhkan koneksi dan pengaruh. Kau tidak punya apa-apa. Mengapa kau mencoba pamer? Kau tidak berguna, sampang, berandal, kurang ajar. Kenapa kau tidak menyerah sekarang? Apakah kau benar-benar ingin memaksaku untuk serius? Cincin jempol balai naga. Tuan-tuan cincin ini. The film was translated and Aku dengar narrated kau by ingin M membunuhku. Media. Tidak, aku tidak berani. Hamba yang rendah ini pantas mati. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu. Tidak, aku tidak tahu.
Aku tidak tahu. Setidaknya kau masuk akal. Pergi sana. Ya. Terima kasih Tua telah mengampuni nyawaku. Sekembalinya nanti hamba akan membawa hadiah berlimpah untuk berterima kasih kepada Tuan karena tidak membunuhku. Kenapa kau tidak cepat pergi? Inspektur Chen, Inspektur, mengapa kau pergi? Masih ada pembunuh di sini. Seng Ausu. Apalagi yang ingin kau katakan? Suntian kepercayaan diri, apa yang masih kau miliki? Nak, jika kau pergi sekarang, aku masih bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa yang pernah terjadi. Kalau tidak, kemarahan keluarga Sunku bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Junlin, apa yang ingin kau lakukan? Seng Ausu. Apa kau tahu bahwa selama 3 tahun terakhir, setiap pagi ketika aku membuka mata, apa yang paling ingin aku lakukan adalah... Junlin, jangan bunuh aku. Aku ambil milikku. Benarkah? Aku akan mengembalikan ginjal itu padamu sekarang. Kalau begitu aku mau sekarang. Mataku. Ginjal itu milikku. Mata itu adalah kompensasi untuk Qian Shui. Aku selalu adil. Oh benar. Kau masih berutang padaku 1. Ingatlah untuk membawa orang di belakangmu. Kakak senior tutupi sedikit. Aku bosan melihatnya. Hong Xuan kakak senior kedua. Apakah Anda lelah melihat? The film was translated Atau and Anda takut narrated melihat? by M Media. Aku. Kakak senior. Berhenti main-main. Lepaskan. Jika Anda ingin melepasnya, maka lepaslah sendiri. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Itu tergantung pada apa yang Anda inginkan. Adapun aku ingin sejumlah ramuan obat berharga. Aku dengar kakak senior punya beberapa. Bantu aku menemukannya. Ramuan obat. Saya punya. Namun saya belum tentu akan memberikannya padamu. Tergantung suasana hati saya. Bolehkah aku bertanya kakak senior? Apa yang perlu aku lakukan agar kau merasa senang? Oleskan sedikit lebih merata. Jika Anda tidak mengoleskannya secara merata, Anda tidak akan mendapatkan satupun ramuan. Jika dioleskan dengan benar, apalagi ramuan obat. Bahkan saya. Mungkin tidak mustahil. Mengerti. Adik seperguruan memang memiliki ginjal kilin. Hanya terlalu pemalu. Adik seperguruan, berhati-hatilah. Jangan khawatir. Ini adalah teknik leluhurku. Jangan lewatkan satupun titik. Selesai. Kakak senior. Mana obatku? Apakah Anda yakin hanya ingin bahan obatnya? Apakah Anda tidak menginginkan hal lain? Jika kau tidak memberikannya, aku akan pergi. Jangan terlalu tidak sabar. Bahan obatnya. Saya punya. Namun, saya masih kekurangan sebagian rumput danyang. Saya dengar di Hangcheng, Balai Medis Gerbang Naga memiliki sebagian. Namun, orang tua itu memiliki temperamen buruk. Jika Anda memberi saya pijatan bahu lagi, saya bisa membantu Anda mengambilnya. Tidak perlu. Aku akan mengambilnya sendiri. Ngomong-ngomong kakak senior, akhir-akhir ini, sepertinya kau memiliki kerutan. Yi Junlin, apakah Anda gatal ingin dipukul? Balai Medis Gerbang Naga. Teman muda, ada yang bisa kubantu? Aku di sini untuk mengambil obat. Aku butuh 1 porsi rumput danyang. Rumput danyang? Apa kau tahu apa itu rumput danyang? Mengapa kau menginginkan racun semacam itu? Tidak dijual. Obat ini sangat berguna bagiku. Tolong buat pengecualian. Sebutkan hargamu. Kenapa semua bicara soal uang? Kau menganggap orang tua ini orang macam apa? Teman muda, jika kau tidak di sini untuk berobat, silakan minggir. Jangan buang waktu. Jika kau membuat masalah, hati-hati, aku akan memukulmu. Kakek, Wang Woshui. jangan terlalu tidak sabar. Ya. Kakek memang sedikit tidak sabar. Tapi kakek, Wang Qingfen kakek Wang Woshui. itu semua demi kebaikanmu sendiri. Kakimu hanya bisa mengandalkan tangan suci Han.
Saya Wang Luxue. Bahkan jika saya tidak membutuhkan kaki saya, masih seorang jenius. Tolong tunggu sebentar, kalian berdua. Aku bisa menyembuhkan kaki cucumu. Omong kosong besar apa yang kau ucapkan anak muda. Jika kau bisa menyembuhkan kaki cucuku, aku akan langsung menikahkannya denganmu. Aku tidak tertarik pada cucumu. Apa kau tahu siapa cucuku? Dia adalah Dewi kekayaan terkenal dari Han Chen. Penampilannya juga sangat cantik tiada tara. Kau sebenarnya tidak tertarik padanya. Apa kau menghina orang tua ini? Kakek, jika Anda terus mengoceh, saya akan memotong uang saku Anda selama sebulan. Cucuku, kakek tidak tahan. Beraninya dia meremehkanmu. Bukankah dia meremehkanmu kalau begitu? Mohon maafkan kakek saya Tangan Suci Han. Kakek saya ini biasanya linglung. Tidak masalah. The film was Apakah itu tidak dapat translated disembuhkan? and narrated Nona by muda, M. untuk Media. kedua kakimu. Hanya tadi pelahi lembah hantu yang bisa campur tangan sekarang. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa-apa. Dokter Ilahi Lembah Hantu. Dia adalah mantan ketua Balai Naga. Tapi, sekarang sesepuh itu datang dan pergi tanpa jejak. Aku khawatir. Bukankah itu di luar jangkauan penyelamatan? Lalu cucuku. Lalu bagaimana dengan kakimu? Ini 1 juta. Mohon terima ini Dokter Ilahi. Sebelumnya kakek saya terlalu cemas. Dia memotong antrean di depan Anda. Ada 100.000 di kartu ini. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Aku Wang Luxue. Tidak pernah berutang budi. Tunggu. Aku bisa menyembuhkan kakinya. Nah, jika kau bisa menyembuhkannya, Balai Medis Gerbang Nagaku, aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Itu tidak perlu. Aku hanya butuh 1 porsi rumput dan yang. Kau bocah yang bahkan rambutnya belum tumbuh semua. Beraninya kau berbicara begitu sombong. Orang tua ini hari ini akan memberimu pelajaran. Santai saja. Jangan khawatir. Kakekmu di sini adalah master seni bela diri Xiantian. Memberi pelajaran pada bocah ini masih semudah membalik telapak tangan. Kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Tidak perlu. Aku hanya ingin menunjukkan sedikit sesuatu padamu. Aku tidak menginginkan nyawamu. Kecepatannya lumayan. Namun, kekuatannya tidak cukup baik. Seolah-olah kau belum makan. Nak, apa kau mempermainkanku? Berhenti. Sebelumnya kakekku terlalu lancang. Aku minta maaf padamu atas namanya. Tidak perlu. Kau bisa menyembuhkan kakiku. Ya, aku bisa. Berapa harganya? Kondisi apapun boleh. Apa saja? Jadilah orangku. Baiklah, Dia hanya penipu. aku percaya padamu. Ceritakan padaku. Bagaimana kau akan menyembuhkannya? Ini mungkin akan sedikit sakit. Apa yang kau lakukan? Teknik aku pun bermacam apa ini? Ini, jika ini dimasukkan, Monawan akan mati. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Seni mutlak angin mengalir. Menurut legenda, seni mutlak khasnya lembah hantu. Langit Buddha mata. Saya seorang pria yang sudah 1 kaki bilion kubur. Kini bisa menyaksikan teknik akupunktur seperti itu. Ini sungguh berkah 3 kehidupan. Apakah seni mutlak tangan suci Han angin mengalir ini kuat? Ini bukan masalah apakah itu kuat atau tidak. Ini, seni mutlak angin mengalir ini. Apa yang telah dipelajari orang tua ini sepanjang hidupnya. Bahkan tidak sebanding status air di lautan dibandingkan miliknya. Jadi itu berarti, cucuku selamat. Aku minta maaf. Cucu, kamu berdiri. Aku benar-benar berdiri.
Senior, terimalah saya sebagai muridmu. Kau ingin belajar? Senior, mulai sekarang. Apotek ini milikmu. Apapun yang kau minta aku lakukan, aku bersedia melakukannya. Keterampilan medis bukanlah rahasia yang tidak bisa diajarkan. Selama kau bisa membuatnya berkembang, cukup dengan menyelamatkan lebih banyak orang. Apa? Sebarkan. Tapi ini adalah rahasia dan kau jaga ketat. Ilmu medis yang gagal menyelamatkan nyawa. Lalu keterampilan medis macam apa itu? Aku akan mengukir ajaran guru di benakku. Muridmu akan mengingatnya dalam-dalam. Mulai sekarang, aku akan jadi tabib demi menyelamatkan dunia dan menjadikannya tanggung jawabku. Aku takkan pernah menyimpannya sendiri. Senior, obatmu. Terima kasih. Siapa namamu? Ye Junlin. The film was translated Cucu konyol. and narrated Bagaimana by bisa Nen kau Media. mengakuinya sebagai suamimu? Kau adalah hancing. Ratu bisnis yang sangat berbakat dan cantik memukau. Sekarang kakimu sudah pulih. Berapa banyak pemuda berbakat yang mengejarmu? Kakek. Menurutmu orang sepertinya, apakah seseorang yang pantas untukku? Bagaimana mungkin kau tidak layak untuknya? Kakek, dalam 1 jam, aku ingin semua informasi tentang Yi Junlin, terlepas dari apakah aku pantas atau tidak. Pria yang diincar Wang Luxie, aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Paman, Apa yang kau lakukan di sini? aku sudah menyiapkan obatnya. Aku di sini untuk mengobati penyakit Qian Sui. Hanya, penyakit putriku tidak membutuhkan perawatanmu. Kau tak izinkan aku mengobatinya. Lalu siapa yang akan mengobatinya? Aku akan. Yi Junlin benar. Lin Han teman kuliah Liu Qian Sui. Qian Su pernah menyebutmu. Mengapa? Kehilangan ginjal. Seekor anjing gelandangam yang diusir oleh keluarga Shen. Berani menyamar sebagai dokter dewa. Siapa kau? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Ling Han. Teman kuliah Qian Sui. Tangan suci Hang Chen. Dan murid agung Han Kunlun. Aku datang hari ini, tepatnya untuk mengobati penyakit Qian Sui. Han Kunlun. Aku tidak menyangka. Kau bahkan pernah mendengar nama guru agungku. Cepatlah. Paman sudah berjanji padaku bahwa selama aku menyembuhkan penyakit Qian Sui, Qian Su akan menjadi tunanganku. Ye Junlin, tatapan macam apa itu? Aku memberitahumu. Ini juga demi kebaikan Qian Sui sendiri. Apa kau benar-benar ingin melihat Qian Sui tetap buta selamanya? Jika orang lain yang mengobatinya itu lain soal. Tapi dia tidak bisa. Jangan bilang dia murid cucu Han Kunlun. Bahkan jika Han Kunlun sendiri datang, dia tetap tidak bisa menyembuhkan Qian Sui. Kau punya nyali. Beraninya kau menghina nama guru agungku. Apa yang kukatakan itu benar. Kau, Ye Junlin, diam. Tuan Muda Lin, jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Baiklah. Aku tidak ingin repot berdebat dengan orang cacat. Paman, ayo pergi. Lihat saja kemampuan medisku. Paman, jika aku tidak salah, lepaskan kacamatamu sekarang. Qian Sui akan mendapatkan kembali penglihatannya. Benarkah? Putriku akan sembuh. Menantu, kau benar-benar menantu baikku. Tentu saja. Tidak seperti beberapa orang yang hanya membual dan tidak punya kemampuan nyata sama sekali. Ibu dan ayah, apa yang kalian bicarakan? Menantu apa? Putri, ayahmu dan aku sudah berjanji pada Ling Han. Selama dia menyembuhkan matamu, kami akan setuju kau menikah dengannya. Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Jika kau tidak menikah dengannya, siapa yang akan kau nikahi? Apa kau akan menikah dengan Yi Junlin itu? Dia hanya orang tidak berguna. Benar, Qian Sui. Aku benar-benar menyukaimu. Aku belum memutuskan. Qian Sui, bagaimana kalau kau melepas kacamatamu? Dan lihat, Ya ya. Jika Ling Han bisa menyembuhkan matamu, kalian berdua bisa saling mengenal dulu dan menghabiskan waktu bersama. Qian Sui, jangan lepaskan itu. Aku akui keterampilan medismu ada gunanya. Tapi untuk menyembuhkan Qian Sui, kau masih jauh dari mampu. Jika kau gegabah melepaskan kacamatanya, aku takut konsekuensinya akan tak terbayangkan. Yi Junlin, apa kau masih punya hati nurani? Apa kau ingin Xian Se buta seumur hidup? Ye Junlin, kau tidak boleh melukai putriku. Ada apa? Seseorang mulai cemas. Melihatku menyembuhkan Qian Sui, ketidakpuasanmu jelas terlihat. Seperti anjing yang terpojok kau putus asa. Apa yang kukatakan itu benar. Kalau begitu buka mata anjingmu dan lihat.
Putri. Ibu. Ayah. Qian Sui. John Lin. Bagus sekali. Aku akhirnya bisa melihat. Lihat itu. Ini yang kau sebut, konsekuensi yang tak terbayangkan. Putri, kau akhirnya bisa melihat lagi. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Qian Sui. Ada apa, Qian Su? Mataku sangat sakit. Ada apa di sini? Apa yang terjadi? Ada apa? Mataku. Ini, aku juga tidak tahu. Kau berani memukulku. Sudah kubilang keterampilan medismu tidak cukup baik. Dukun gadungan The melukai film orang was tanpa menyadarinya. translated Kau and pantas dipukul. narrated by Paman dan Bibi. Amelia. Harap tenang dulu. Itu hanya efek samping kecil. Jika guru agungku turun tangan, dia pasti akan memastikan Qian Su aman dan sehat. Sudah kubilang. Bahkan, jika guru besarmu datang, dia tidak akan bisa menyembuhkan Qian Sui. Diam, Ye Junlin. Aku akui apa yang kau katakan tadi benar. Tapi ketika tangan suci Han bertindak, tidak ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Ini hanya efek yang tersisa. Kau tidak boleh tidak sopan. Paman, cepat singkirkan dia. Si pembual keluar dari sini. Kalau tidak, dia mungkin bakal menyinggung guruku nanti. Pihak lain tidak akan bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Keluar dari sini sekarang juga. John Lin. Penyakit Qian Sui telah memburuk lagi. Aku masih perlu pinjam sesuatu dari kakak senior. Kakak senior Hang Suang. Kakak senior Hang Suang. Kakak senior Hong Yun, mengapa kau di sini? Adik seperguruan. Guru pernah berkata aku harus menikahimu. Hong Yun kakak senior ketiga. Aku setuju sekarang. Ginjal kilinmu benar-benar luar biasa. Itu cukup bagimu untuk menjadi suamiku. Tidak. Aku hanya datang mencari kakak senior Hang Suang. Adik seperguruan. Untuk apa kau mencariku? Kakak senior Hang Suang. Kakak senior Hang Suang. Aku ingin meminjam ginseng 1000 tahun darimu. Aku punya ginseng. Namun, itu tergantung suasana hatiku. Mengapa selalu tergantung pada suasana hatimu? Jika kau membantuku memijat bahuku dan menepuk punggungku, setelah aku senang, aku mungkin akan meminjamkannya padamu. Junlin. Darah kilinmu adalah barang suci penutrisi terbaik. Kenapa kau butuh ginseng 1000 tahun? Tepat sekali. Terima kasih kakak senior Hong Yun. Kau. Adik seperguruan, kau merusak rencanaku. Aku tidak tahan melihatmu bersikap begitu tercela. Lagi pula, kau terlalu tua. Adik seperguruan tidak akan menyukaimu. Kau. Tuan Tangan Suci. Mata putri saya. Bisakah mereka disembuhkan? Tuan Tangan Suci, saya mengerti. Meskipun saya menjual rumah ini dan tidur di jalanan, saya masih bisa mengumpulkan biaya pengobatan. Mohon tenang, saya mengerti aturan Anda. Selama Anda bergerak, apakah bisa disembuhkan atau tidak? Biaya bergerak adalah 1 juta. Grandmaster, jangan khawatir soal uang. Lihat rumah keluarga Qian Sui. Cukup berharga. Ling Han, kita sebagai praktisi kedokteran, apakah kita hanya melakukannya demi uang? Ya. Hari ini seorang guru mencerahkanku. Mulai sekarang aku akan fokus berpraktik kedokteran. Dan tidak lagi terikat oleh harta duniawi. Tuan Tangan Suci, Anda mulia dan jujur. Namun, mata putri saya. Bisakah mereka disembuhkan? Mereka bisa disembuhkan. Namun bukan aku yang bisa menyembuhkannya. Itu adalah guruku. Master Anda. Kalau begitu bukankah itu Grand Master saya? Tepat sekali. Dibandingkan dengan guru buyutmu, aku hanyalah setetes air bilatam. Tidak ada perbandingan. Grandmaster, Anda adalah tangan suci Hang Cheng. Bisakah dia benar-benar sekuat itu? Diam. Bagaimana kunang-kunang berani tanding dengan matahari dan bulan? Apa aku pantas dibandingkan dengan guruku? Kalau begitu boleh saya bertanya. Apakah master Anda di Hang Cheng? Anggap saja keluarga Liumu beruntung. Guruku saat ini berada di Hang Cheng. Namun, aku tidak punya informasi kontaknya. Dan tidak baik mengganggu sesepuh itu. Bolehkah saya tahu nama terhormat Anda?
Apa gunanya memberitahumu? Mungkinkah kau bisa menemukannya? Tapi kau tidak perlu khawatir. The film was Penyakit translated putrimu and sekarang sudah narrated stabil. by M Media. Jika aku bisa dalam 1 hari menemukannya, semuanya akan baik-baik saja. Jika aku tidak bisa menemukannya, maka kita hanya bisa pasrah pada takdir. Apel. Ibu dan ayah jangan khawatir. Ini takdirku. Kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Linghan, kenapa kau tidak berlutut padaku sekarang? Keterampilan medis yang buruk, berpraktik kedokteran tanpa izin, kejahatan apa yang harus kau dihukum? Tangan Suci Han, Anda tidak bisa menyalahkan Ling Han. Dia juga sudah melakukan yang terbaik. Tidak seperti beberapa orang. Disuruh pergi dan dia benar-benar pergi. Sayang sekali Qian Sui masih baik padanya. Sudahlah, bagaimanapun ini Linghan yang menyebabkan masalah ini padaku. Aku akan pergi mencari guruku. Jika aku menemukannya, maka biarlah. Jika aku tidak bisa menemukannya, aku akan kembali dan mematahkan kaki anjingmu. Putri Dudula. Beraninya Anda masih datang ke sini. Apakah Anda mendengar bahwa Qian Sui bisa disembuhkan? Anda di sini lagi. Paman, aku baru saja pergi mengambil obat. Aku bisa menyembuhkan penyakit Qian Sui. Itu lucu sekali. Grandmaster saya Han Kunlun. Penyakit yang bahkan tidak bisa dia sembuhkan. Kenapa Anda yakin bisa menyembuhkannya? Atas dasar apa? Karena Anda hanya punya 1 ginjal. Cukup. Sekarang, orang yang bisa menyembuhkan Qian Sui hanya bisa master tangan Suci Han. Jika aku tidak salah, Guru Han Kunlun adalah aku. Meskipun aku tidak menjadikannya murid, tapi Han Kunlun, dia sendiri berpikir begitu. Anda adalah Master Grandmaster saya. Kalau begitu bukankah Anda Grandmaster saya? Anda benar-benar bisa membual Ye Junlin. Kau adalah murid cucu Han Kunlun. Karena itu masalahnya. Murid Han Kunlun ini, aku tidak perlu menerimanya. Jika Anda benar-benar Grandmaster saya akan segera sekarang juga menjilati sepatu Anda sampai bersih, keluar dari Hang Qing, dan berhenti praktik kedokteran. Baiklah, orang sepertimu sama sekali tidak pantas berpraktik medis. Yi Junlin, aku kira Qian Sui menyukaimu. Karena kau memiliki sesuatu yang luar biasa, tidak pernah menyangka. Kau menipu orang dari awal sampai akhir. Apa kau pikir aku seorang wanita tua? Bingung. Guru tangan Suci Han? Bagaimana mungkin itu? Pemuda berusia 20-an. Benar. Bagaimana mungkin itu Anda? Qian Sui, apakah kau percaya padaku? Ibu dan ayah aku percaya Junlin. Dia tidak akan membohongiku. Anda bodoh. Berhenti, Anda bukan siapa-siapa. Bagaimana Anda bisa mengobati penyakit Qian Sui? Kayaknya, Yi Junlin, apakah Anda memberontak? Jika Anda berani menggunakan jarum, saya akan melawan Anda sampai mati. Guru kenapa kau datang? Grandmaster, siapa yang Anda bilang datang? Guruku buru buyutmu. Cepat bersujudlah kepada guru buyut. Ini, Grandmaster, apakah Anda pikun karena usia? Orang ini hanya seorang lumpur. Bagaimana mungkin dia semacam Grandmaster saya? Guru, aku telah lalai dalam disiplinku. Aku telah membuatmu tertawa. murid cucumu gegabah berpraktik medis. Memperparah kondisi pasien. Kejahatan apa yang harus dia dihukum? Ini karena kau. Tidak, saya tidak. Bukan saya. Diam. Mulai sekarang, kau tidak lagi memiliki aku sebagai guru besarmu. Apakah kau bahkan pantas berpraktik kedokteran? Paman. Sekarang, bisakah aku mengobati penyakit Qian Sui? Tentu saja Anda bisa. Qian Sui, perlahan buka matamu dan lihat. The film was translated and narrated by M Media. Junlin, kau benar-benar tidak membohongiku. Suamiku ini gawat. Sentian datang untuk membuat masalah. Ini mengerikan.
Dia pasti di sini untuk mencari masalah untuk keluarga kita. Dan dia membawa begitu banyak orang. Tidak masalah, hanya keluarga Sun belaka. Aku akan pergi berbicara dengan mereka. Orang tua ini punya sedikit pengaruh di Hanchen, masih sedikit tipis. Sentian apapun urusanmu hari ini. Demi orang tua ini, tolong mundurlah sedikit. Ketika keluarga Sunku menangani masalah, kau hanya seorang tangan suci berani menghalangi. Kau, Yi Junlin mencungkil mata istriku. Menghancurkan ginjal istriku. Apa kau pikir masalah ini? Keluarga Sunku bisa begitu saja melepaskannya. dia adalah dermawan dan buruku. Demi orang tua ini. Demimu. Berapa nilai demi MU? Percaya atau tidak aku akan merobohkan balai medismu. Li Junlin Liu Qiansui. Kalian sepasang bajingan. Keluar sini. Kalau tidak, semua orang di sini hari ini akan mati. Sungguh arogan. Kau berani menyentuh priaku. Apakah Hang Cheng dikuasai oleh keluarga Sunmu? Apa kau yang memutuskan segalanya? Wang Luoshui. Bagaimana kakimu sembuh? Apa yang kau katakan? Kakinya sudah sembuh. Bagaimana ini mungkin? Sentian. Pengaruh Han Kunlun tidak cukup. Lalu bagaimana denganku? Atau bagaimana dengan keluarga kami? Atau mungkin, ini kakekku yang terhormat ini, pengaruh Master Xiantian. Wang Luoshui. Kau berani menjadi musuh keluarga Sunku. Kenapa aku tidak berani? Bagus. Ada jalan ke surga. Tapi kau pilih tidak lewatinya. Kau datang mengetuk pintu neraka. Karena keluarga Wangmu mencari mati. Aku akan mengabulkan keinginan Ain Mu, kakak. Sunba, kau belum mati. SONB ahli Grandmaster. Dulu, saya hanya membunuh beberapa gadis muda dan dikejar oleh atasan. Tapi Anda tidak menyangkakan. Saya tidak hanya tidak mati, tetapi saya juga menjadi murid Long Xiaotian dan menjadi ahli Grandmaster. Ahli Grandmaster. Ahli Grandmaster. Sekumpulan semut. Bagaimana Anda bisa tahu kekuatan seorang ahli Grandmaster? Wang Luoshui masih bicara besar. Hari ini aku tidak hanya akan menghancurkan keluarga Liu, aku juga akan menghancurkan keluarga Wangmu. Sedangkan kau, bagaimana kalau menjadi selir ke-13 saya? Dulu Anda lumpuh. Saya tidak menyukai Anda. Tapi sekarang, saya sangat tertarik. Kau berani menggoda cucuku. Kau mencari mati. Kakek, Keluarga Wang. Hanya itu, Ini tidak mungkin. Sepertinya, dia benar-benar seorang ahli guru besar. orang tua King Feng. Anda berani menentang keluarga Sun saya. Masa kejayaan keluarga Wang Anda sudah berakhir. Saya akan memusnahkan seluruh klan Anda. Siapa? Baiklah, kau orang yang penuh kebencian. Kau benar-benar berani kembali. Kakak, dia adalah Yi Junlin. Bantu aku membunuhnya. Kau Sunba. Hari ini aku menyatakan hari kematianmu telah tiba. Keterampilan bagus. Sepertinya Anda juga seorang ahli Grandmaster. Tapi sayangnya, aku punya milik tuanku, memberikan zirah sutra emas lunak. Bahkan seorang ahli Xiantian tidak bisa menembus pertahananku. Long Xiaotian. Tidak buruk. Kalian tikus-tikus rendahan. Kalian benar-benar tahu nama tuanku. Sebagai hadiah, aku bisa membiarkan kalian mati lebih cepat. Bagaimana mungkin? Ini adalah zirah sutra emas lunakku. Seng Osu, kita bertemu lagi. Katakan padaku kali ini, haruskah aku membunuhmu atau tidak? Tuan Muda Sun, Sentian, cepat bantu aku membunuhnya. Bukankah kau bilang kakakmu sangat kuat? Cepat bantu aku membunuhnya. Diam, kakakku sudah meninggal. Apa? Ye Junlin, aku salah. Aku gagal mengenali kehebatanmu. Tolong ampuni aku. Aku mohon padamu. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Ginjal saya yang lain. Tidak ada pada wanita ini. Sepertinya, di balik wanita ini, pasti ada tokoh penting. Beri aku alasan untuk The tidak film was membunuhmu. Kau tidak translated bisa membunuhku. and narrated Tokoh by penting di M. belakangku Media. adalah putra wakil ketua Balai Naga, Long Zhan. Longshan, Kau takut kan? Akan ku beritahu, Long Zhan sudah bersiap datang sendiri ke Hang Cheng. Jika kau membunuhku, kau pasti akan mati. benar. Aku akan menunggunya di Hang Cheng. Keluarga Sun, keluarga Shen, termasuk keluargamu. Aku akan mengakhiri mereka dengan cepat. Yi Junlin, kau tunggu saja aku.
Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Jika kamu tidak bisa, maka pergilah. Sampah tidak berguna. Lihatlah dirimu dalam sebulan. Kamu baru menjual beberapa unit. Jika kamu tidak menjual lagi, segera keluar saja. Ya. Daesu, Junlin. Kamu masih hidup. Bagus sekali, biar ku beritahu. Aku baru saja merasa bahwa Shen Aosui, wanita itu bukan orang baik. tidak apa-apa, bukankah aku sudah kembali? Kenapa kau bekerja di bagian penjualan sekarang? Pekerjaan lamaku. Tidak ada artinya. Bekerja di bagian penjualan sedikit lebih mudah. Kamu memang pintar cari-cari alasan. The film was translated and Apa narrated maksudmu by tidak M berarti? Media. Keluarga Shen mengumumkan mereka memecatmu. Siapa yang menyuruhmu menghina Shen Aosui di depan umum? Sosok yang begitu terkemuka. Apa dia seseorang yang bisa kamu hina? Wang Yan urusanku. Apa hubungannya denganmu? Daesu, dia bukan. Kita sudah putus sejak lama. Aku yang mencampakkanmu. Kamu bodoh buta. Kamu nekat dan kehilangan pekerjaanmu. Gajimu sekarang 3.000 yuan per bulan. Sebagai seorang sales, Li Dazu benar-benar bodoh tak ada habisnya. Kamu. Izinkan aku memperkenalkan pacarku. Perwakilan regional Hangcheng dari grup Siha yang terkenal. Hangcheng Regional Representative. Qin Shiwang hari ini dia. Di sini untuk beli rumah pernikahan untukku. Oh ya, ini pembayaran penuh. Apa hubungannya denganku? Selama kamu sekarang berlutut dan bersujud padaku, aku akan membeli rumah darimu. Maka komisinya akan jatuh milikmu semua. Tidak perlu. Apa yang kubeli adalah rumah 5 juta. Komisinya cukup banyak uang. Li Danshu, kenapa kamu tidak cepat? Berlutut di hadapan Tuan Muda Qi dan Nona Wang. Masih mau kerja di sini. Kamu manajer di sini. Ya, saya sudah lama mendengar reputasi besar Tuan Muda Qi. 1 unit 4 kamar tidur 2 ruang tamu. Di lantai 8 menghadap selatan. Harga tetap 5 juta. Buat anak ini berlutut di hadapanku. Dan bersujud 3 kali dan aku akan membelinya lunas. Apapun yang lebih akan menjadi komisi kamu. Baiklah. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat bersujud 1 sujud puluhan ribu. Aku tidak akan berlutut. Kamu memberontak. Kamu bersujud. Jika kamu tidak bersujud, keluar. Banyak orang ingin bersujud tapi tak mendapat kesempatan. Jika aku tidak bekerja, aku tidak bekerja. Daesu, jangan khawatir. Bukankah itu hanya rumah 5 juta? Aku ingin 2 penthouse besar. Di lokasi pusat kota terbaik. Yi Junlin, apakah kepalamu ditendang keledai? Penthouse besar di pusat kota. Apa kamu tahu berapa harganya? Anak muda. 1 unit di sana harganya setidaknya 30 juta. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Dan membeli 2 unit sekaligus. Aku hanya bertanya, apakah kau punya atau tidak? Junin, lupakan saja. Penthouse bukan untuk orang seperti kita. Untuk ditinggali. Paling buruk aku akan berhenti dari pekerjaan ini. Kau adalah saudaraku. Bisakah aku berbohong padamu? Aku pasti akan mengambil rumah ini. Komisinya akan untuk saudaraku. Jika kamu mampu membelinya, aku Wang Yan akan berlutut dan bersujud padamu. Junlin tidak perlu marah pada mereka. Rumah ini membutuhkan uang muka. Ada deposit juga. Tentu saja uang muka diperlukan. Jadi hanya bicara besar dan biarkan begitu saja. Kamu tidak benar-benar akan melanjutkan sandiwara ini, kan? Lupakan saja. Kehilangan uang untuk mereka. Puluhan ribu itu tidak sepadan. Membeli rumah dengan pembayaran penuh masih butuh deposit. Untuk pembayaran penuh jelas tidak perlu itu. Tapi apakah kamu punya puluhan juta itu? Tidak. Itu dia. Tapi saat aku membeli rumah, aku tidak berencana mengeluarkan uang. Sayang, apa kamu dengar itu? Anak ini ternyata tidak membawa uang dan datang untuk membeli rumah. Aku mati tertawa. Semakin miskin orang, semakin mereka menyombongkan diri. Betapa menyedihkan. Li Dazu, jika kamu membuat masalah lagi, aku akan memanggil keamanan. Wang Luoshui. Properti real estate Wang ini adalah milikmu. Aku ada di sini sekarang. Baiklah, aku akan menunggumu. Li Dazu. Kakakmu benar-benar luar biasa. Masih berlagak. Wang Luoshui memang benar.
Menurutmu Presiden Wang itu bisa kamu permainkan begitu saja? Orang-orang bisa temui begitu saja? Keamanan di mana keamanan? Cepat bawa kedua orang ini pergi. Beraninya kamu. Beraninya kamu mencoba mengusir kekasihku. Presiden Wang, kenapa Anda di sini? Tuan Yi, mengapa Anda di sini? Anda tidak memberitahu saya akan datang sebelumnya, agar saya bisa bersiap menjamu Anda. Presiden Wang, apakah Anda salah orang? Dia hanya di sini untuk membuat masalah. Dia tidak membawa uang dan masih ingin membeli rumah. Diam. Tuan Yi membeli rumah saya. Apakah dia masih perlu mengeluarkan uang? Tuan Yi, pilih saja rumah mana yang Tuan suka. The film was Mau seluruh gedung pun translated tak masalah, and narrated selama by Anda M menyukainya. Media. Saya bersedia memberikannya. Tatapan wanita ini pada Ye Junlin. Aneh mungkinkah? Presiden Wang menyukai Junlin hebat. Sungguh pantas menjadi saudaraku yang baik. Itu tidak perlu. Aku hanya butuh 2 unit di pusat kota. Apartemen lantai datar besar sudah cukup. Tidak masalah, saya kebetulan punya 2 unit seperti itu, sudah direnovasi penuh dan siap untuk langsung ditempati. Kalau begitu terima kasih banyak. Biarkan aku memperkenalkanmu. Orang ini adalah saudaraku. Dia seorang sales di sini. Halo Presiden Wang. Senang bertemu dengan Anda. Halo Presiden Wang. Manajer Li, panggil saja aku Luo Xie. Presiden Wang terdengar terlalu formal. Presiden Wang, saya seorang sales bukan manajer. Tidak, mulai sekarang Anda adalah manajer toko ini. Presiden Wang, bagaimana dengan saya? Kalian berdua tukar posisi. Ayo pergi, ayo pergi. Wang Yan. Bukankah kamu akan bersujud dan meminta maaf? Kenapa kamu lari? Baiklah, ambil ini. Berikan padaku. Kau adalah saudaraku. Aku tinggal di apartemen besar. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menyewa tempat? Saudaraku yang baik. Ketua Balai. Bantu aku menyiapkan perjamuan pertunangan. Mari kita tetapkan tanggalnya lusa. Tempatnya. Pilih Balai Agung tertinggi Hotel Hangzhou. Apa? Ketua Balai, kamu bertunangan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Misi selesai dijamin. Ayo pergi. Hotel Hangzhou. Selamat. Selamat. Silakan masuk. Sama-sama. Sama-sama. Sepupu kamu benar-benar datang. Namun, tidak ada tempat untukmu di sini. Sepupu, hari ini Junlin dan aku ada di sini untuk pertunangan kami. Itu di ruang VIP pribadi sebelah. Aku kebetulan bertemu denganmu di sini karena sepupuku tidak menyambutku. Kalau begitu aku pergi dulu. Ruang VIP Agung. Semua orang dengar itu kan? Sepupu sulungku akan menikahi orang yang kehilangan ginjal. Tunangannya di Hotel Hangzhou untuk bertunangan di Aula Agung tertinggi. Keponakan kecil. Kau tidak boleh membiarkan anak ini membodohimu. Hangzhou Hotel telah dibangun selama lebih dari 10 tahun. Lantai 10. Hanya dapat diakses oleh bangsawan dan kaum elit kerajaan naga. Dengan statusmu, apakah kau pantas? Itu hanya Balai Agung tertinggi. Jika aku bisa datang, itu adalah kehormatan bagi Balai Agung tertinggi ini. Jika aku tidak datang, Balai Agung tertinggi ini lebih baik tidak dibangun. Beraninya kau? Kau pikir kau siapa? Ketua Balai Naga. Benar. Aku adalah Ketua Balai Naga. Junlin, beraninya kau memfitnah Ketua Balai? Sombong. Nenek, Liu Qianshan. Inikah menantu baik yang kau temukan saat cucuku bertunangan dengan keluarga Lin? Dia benar-benar berani sombong begitu. Apa kau mencoba memberontak? Ibu. Junlin hanya impulsif sesaat. Tolong tenanglah. Kalau begitu kenapa kau tidak cepat menyuruhnya berlutut dan sujud pada keponakan dan istrinya untuk meminta maaf? Bukankah ini tidak pantas, Ibu? Tidak pantas. Hari ini adalah hari pertunangan Tuan Muda Lin. Siapa di antara yang hadir yang tidak memiliki kekayaan puluhan juta? Dia cacat. Menyuruhnya bersujud untuk meminta maaf. Apakah itu sangat memalukan? Terlebih lagi, dia berani memfitnah Ketua Balai dan mengabaikan hukum. Menyuruhnya berlutut adalah memberinya kesempatan. Membuatku berlutut. Kau belum pantas.
Keluarga Linku memiliki aset miliaran. Apakah kami pantas? Hanya semut-semut. Keluarga Shou yang kaya. Apakah mereka pantas? Hanya badut-badut. Bagaimana jika kita tambahkan keluarga Qian yang menguasai Hang Cheng dan memiliki aset puluhan miliar, dan mereka yang hadir? Para taipan teratas Hang Cheng. Gerombolan. John Lin, mereka semua adalah orang-orang terkemuka di Hang Cheng. Jangan menyinggung mereka semua. Jangan khawatir. Di mataku mereka, semua adalah semut. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Semuanya. Karena semua orang ada di sini hari ini. Kalau begitu, aku akan mengumumkan sesuatu. Keluarga Liu Qianshan dikeluarkan dari keluarga Liu. Apa? Apel. Liu Qiansui. Keluargamu harus pergi. Hari ini adalah perjamuan pertunangan adik perempuanku. Dan kau tidak diterima di sini. Qiansui, ayo pergi. Semakin lama di sini, semakin banyak masalah. Aku tidak akan pergi. Aku mempercayainya. Baiklah. Kalau begitu ibumu dan aku akan segera kembali. Ye Junlin, kau belum pergi juga. Apa kau menunggu di sini untuk mati? Biarkan aku pergi. Mengapa harus aku? Baiklah. Kau mengatakan ini. Jangan menyesal. Keamanan. Di mana para penjaga? Usir kedua orang ini. Siapa yang berani? Kalian tikus-tikus rendahan. Mari kita lihat siapa yang The berani. film was translated and narrated by M. Ketua Media. Balai, bawahanmu terlambat. Mohon ampun kepada Ketua Balai. Tidak masalah. Bangunlah. Ya, Kau juga seorang wakil ketua balai. Di masa depan, tidak perlu hormat sebesar ini. Kau benar-benar ketua balai. Sudah kubilang sebelumnya. Ini aku. Ye Junlin. Kau benar-benar pandai berpura-pura untuk menyombongkan diri. Kau bahkan sengaja mengeluarkan uang untuk menyewa wanita cantik untuk berakting. Tapi aku menerima kabar terpercaya. Mantan ketua balai sudah meninggal. Ketua balai yang baru tidak lain adalah Tuan Long Xiaotian. Bagaimana mungkin itu kau? Mungkinkah kau Ye Junlin membunuh Long Xiaotian? Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Beraninya kau menghina Tuan Long. Kau mencari mati. jika kamu terus menggonggong liar, maka keluarga Linmu akan dihapus dari Hang Cheng. Ye Junlin, kau berani melukai putraku dan bahkan menyatakan bahwa kau akan menghapus keluarga Linku dari Hang Cheng. Kata-kata besar apa yang kau ucapkan? Hanya keluarga Lin. Sekali angkat tangan hancur sudah. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki untuk menghancurkan keluarga Linku. Karena kau punya permintaan seperti itu, maka penuhilah. Ya, hanya akan memakan waktu 10 menit. Baiklah Ye Junlin. Sepertinya kau benar-benar menuju kematian. Kupikir awalnya kau masih bisa hidup beberapa hari, tapi sekarang sepertinya kematianmu akan terjadi hari ini. Tuan Muda Sun, kau akhirnya tiba. Orang ini mengaku sebagai ketua Balai Naga dan bahkan berani melukai putraku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Mudah saja. Kau cukup diberkahi dengan wanita bukan? Tapi setelah hari ini, dia juga akan menjadi milikku. Ngomong-ngomong, ginjalmu. Seorang tuan tertentu menyukainya. Kau benar-benar lupa rasa sakit begitu lukanya sembuh. Ye Junlin, dulu aku takut padamu. Tapi sekarang berbeda. Apa kau tahu siapa pendukungku? Putra tunggal Long Xiaotian, putra ketua Balai Naga, sekarang membunuhmu. Sama seperti menghancurkan semut. Sesederhana itu. Longshan, dia itu apa? Kau. Junlin, kenapa kita tidak pergi saja? Jika kau terus membuat masalah, saat Longshan tiba, kau akan dalam bahaya. Hanya Longshan belaka. Bahkan Long Xiaotian itu, dia tidak akan bisa datang. Karena aku sudah mengeksekusinya. Beraninya kau. Semuanya. Hari ini Ye Junlin telah melakukan pembangkangan. Menyinggung kekuatan Balai Naga di atas. Dan mencorong nama baik keluarga bangsawan kita. Kejahatannya keji. Dan kesalahannya tak terbantahkan. Hari ini, aku akan di depan semua orang. Melumpuhkan orang ini. Mengambil ginjalnya. Dan menjadikannya persembahan maaf untuk Tuan Longshan. Bagus. Bagus. Bagus, luar biasa bocah ini berani membuat masalah di pesta pernikahan keluarga Linku. Dia pantas mati. Saya setuju Ye Junlin telah menghina martabat keluarga Liuku. Dan dia pantas mati. Eksekusi dia. Eksekusi dia, eksekusi dia. Eksekusi dia. Kau lihat sekarang Ye Junlin. Inilah yang kau dapatkan karena menyinggungku dan menyinggung seluruh
Elit Hang Chen. Tidak Junlin. Hari ini yang mulia ini, aku ada di sini. Metode apapun yang kau miliki, keluarkan saja. Aku ingin melihat bagaimana kau akan memutus jalan hidupku. Seserahan telah tiba. Seserahan. Jika kau tidak menyebut seserahan, aku pasti sudah lupa. Kau si lumpur. Juga akan bertunangan hari ini kan? Seserahan apa yang kau siapkan? Tidak mungkin. Itu adalah uang hasil mengemismu kan? Yi Junlin, karena kamu bertindak begitu sombong. Berapa banyak hadiah pertunangan yang kamu siapkan? Aku lupa memberitahumu. Tuan Muda Lin menyiapkan untuk aku sebuah perusahaan senilai ratusan juta. Bagaimana denganmu? Junlin tak perlu apapun untuk menikahiku. Itu hanya formalitas. Ada atau tidak ada, itu tidak masalah. Aku rasa aku mengerti sekarang. Itu berarti kamu tidak punya uang dan tidak ada hadiah pertunangan kan? Yi Junlin benar-benar membawa hadiah pertunangan. Hanya saja yang dia bawa adalah loncat. The film was Dia kesini translated membawa loncat and untuk keluargamu. narrated by Karena kau ingin M-Media. melihat hadiah pertunangan, maka akan kutunjukkan padamu. Mari kita semua lihat baik-baik. Mari kita lihat hadiah pertunangan macan apa yang sampah ini. Sebelum kehilangan nyawaku, hadiah pertunangan apa kiranya dia punya? Jika terlalu lusur, Sun Tian akan membiayai sendiri pengiriman lonceng itu. Liu Dandang, bukankah kau memberikan sebuah perusahaan? Kebetulan sekali. Aku juga menyiapkan sebuah perusahaan. Daisu, Junlin, seserahan yang kau minta aku siapkan. Sudah kubawa. Siapa orang ini? Aku juga tidak mengenalnya. Seserahan telah tiba. Pada saat ini, masih ada yang datang untuk mengantar seserahan. Atas perintah Tuan Muda Long. Dipersembahkan kepada Lin Zifen dari keluarga Lian. Satu set perhiasan senilai 50 juta. Sebuah villa di Hangzhou senilai 300 juta. Dan sebuah mobil mewah senilai 30 juta. Bantu aku berdiri untuk mewakili keluarga Lin. Kerja keras selama bertahun-tahun ini. Tuan Muda Long benar-benar datang untuk memberi hadiah. Aku awalnya mengira Tuan Muda Long ini. Bahkan jika dia putra ketua balai. Paling banyak hanya akan menghabiskan puluhan juta. Aku tidak menyangka dia begitu murah hati. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Suamiku kita kaya. Yi Junlin, mana seserahanmu? Tunjukkan pada kami. Mungkin kamu enggan menunjukkannya. hanya 100 juta belaka. Itu nyaris tidak bisa dianggap standar keluarga kaya. Menurut pendapatku, ini hanyalah setumpuk sampah. Daisu bacakan. Gop Sihai mengumumkan, perusahaan cabang provinsi Zhejiang dihadiahkan kepada Liu Qianxue. Selain itu, 9 peti emas, 9 peti giok, 9 properti, dan 9 mobil mewah diberikan. Semoga Ye Junlin dan Liu Qianxue bersatu selamanya dan menua bersama. Grup Sihai ini, mengapa mereka mengiriminya seserahan? Perusahaan cabang kecil ini, meskipun itu perusahaan cabang, mengingat skala grup Sihai. Perusahaan cabang ini bernilai ratusan miliar. Ratusan miliar adalah perkiraan yang terlalu rendah. Pasti lebih dari 1 triliun. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia seseorang dari grup Sihai? Apakah hadiah yang kukirim bisa diterima? Sun Tian, hadiah pertunanganku senilai triliunan yuan. Apakah masih lusuh? Kau. Aku ingat siapa kau sekarang. Kau teman masa kecil Ye Junlin. Sepertinya kau berada di Hangzhou. Bekerja di penjualan real estate. Apa? Penjualan. Benar. Orang yang gaji bulanannya hanya 3.800. Tapi aku harus bilang Ye Junlin, jika kau menemukan seseorang yang tidak kami kenal, mungkin hari ini kau bisa menipu kami. Jadi begitu. Jadi hadiah pertunangan ini sepertinya palsu.
Ye Junlin, kau benar-benar tidak berguna. Semut tetaplah semut. Kau tidak pantas tampil. Siapa bilang aku hanya seorang tenaga penjualan? Kau bukan seorang tenaga penjualan. Lalu kau ini apa? Manajer penjualan. Aku bilang Lidazu. Aku akui. Sebagai seorang manajer. Di mata orang biasa, kau memang sudah cukup berhasil. Tapi tahukah kau? Siapa semua orang di sini? Siapa? Semua yang hadir adalah tokoh-tokoh kuat dari Hang Chen. Seorang manajer belaka. Bahkan tidak pantas membawa sepatu kami. Tidak juga. Tokoh-tokoh kuat. Apakah mereka sekuat grup Sihai? Kau. The film was translated Aku akui. and narrated Semua orang by di sini M jika Media. digabungkan, tidak bisa dibandingkan dengan satu perusahaan cabang, grup Sihai. Namun, apa kau yakin surat penunjukan di tanganmu berasal dari grup Sihai? Mengapa tidak? Kau menghadapi kematian dan masih tidak menyadarinya. Sejujurnya, grup Sihai adalah milik Tuan Hongyu. Memalsukan grup Sihai, surat penunjukan, kejahatan itu pantas dihukum mati. Aku mengusulkan untuk mengeksekusi Ye Junlin. Eksekusi Ye Junlin. Keluarga Lin kan? 10 menit sudah habis. Sekarang keluarga Linmu sudah dihancurkan. Kau pikir kau siapa? Menghancurkan keluarga Linku dalam 10 menit. Apa kau pikir keluarga Linku terbuat dari kertas? Kakak, mengapa kakak di sini? Bagaimana mungkin keluarga Linku melahirkan hal seperti itu? Ayah, kenapa ayah memukul Steven? Dan kau anak durhaka. Ayah, Apa kau ingin menyeret keluarga Linku ke dalam lubang api? ayah, ada apa ini? Ada apa? Keluarga Linku hancur. Keluarga Linku benar-benar hancur. Usaha keluarga Lin selama beberapa generasi, semuanya dihancurkan oleh kalian berdua. Bagaimana mungkin? Mungkin. Semua Kin telah membatalkan kerjasama mereka. Saham anjlok ke titik terendah. Keluarga Lin Tami benar-benar bangkrut. Ayah, kakak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, Karena kau punya permintaan seperti itu, maka penuhilah. Ya. Hanya 10 menit yang dibutuhkan. Sekarang keluarga Lin sudah dihancurkan. Sun Tian, selanjutnya giliranmu. Berikan dia kematian yang cepat. Tuan Muda Sun. Ye Junlin. Kau pikir aku buang-buang waktu untukmu tanpa alasan? Mengapa? Kuhancurkan tubuhmu jadi ribuan potongan. Bukankah kau mengandalkan keahlian yang luar biasa? Aku ingin tahu apakah Master Xiantianku ini bisa mengambil nyawa anjingmu. Apakah dia sangat kuat? Sursa, bunuh dia. Nah, aku harap kamu bisa menyenangkan hatiku. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Setan darah hantu tua. Bagaimana kau mengajari muridnya? Bodoh seperti itu. Kamu kenal tuanku. Hanya bawahan yang kalah. Kembali dan katakan padanya. Datang sendiri untuk mohon maaf. Tanyakan padanya, apakah dia bosan hidup. Pergi. Tunggu saja. Sursha. Sun Tian. Orang yang kau temukan tidak terlalu bagus. Ye Junlin, saya salah. Oh benar. Aku adalah orangnya Tuan Longshan. Kau tidak bisa membunuhku. Hang Yu, Tuan Hong dari grup Sihai telah tiba. Ye Junlin. Kau tamak. Kau memasukkan grup Sihai. Surat penunjukan. Jika Tuan Hong Yu tahu, aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan.
Kau sangat kuat tapi. Lalu kenapa? Apa kau tahu siapa Tuan Hongyo? Dia setara dengan ketua Balai Naga. Sebuah keberadaan yang setara dengannya. Surat janji temu. Siapa bilang aku tidak mengirimnya? Jadi kau adalah Tuan Hongyo. Itu kamu. Untuk merusak pesta pertunangan adikku. Pesta pertunangan benar. Beraninya. Keluarga Sunbu ingin mati. Ye Junlin. Dia adalah adik seperguruanmu? Kenapa tidak? Tuan Hongyo, saya salah. Saya buta akan kehebatan Anda. Mohon The ampuni film was nyawa saya. translated and Saya narrated adalah by anak buah M. Tuan Muda Media. Longshan. Demi dia. Mohon ampuni nyawa saya. Saya mohon. Longzan. Dia apa? Kalian semua, gerombolan keluar dari sini. Orang ini adalah Jangan takut, dia kakak seniorku. pesta pertunangan ini diatur dengan tergesa-gesa. Hanya perusahaan cabang belaka. Apakah kalian semua puas? Terima kasih kakak senior. Baiklah, aku ada urusan lain. Hati-hati kakak senior. Kakak seniormu, apakah dia punya masalah denganku? Itu hanya sifatnya saja. Jangan terlalu dipikirkan. Aku dengar dari ibu bahwa Ye Junlin sepertinya sudah diurus oleh sosok kuat misterius. Mungkinkah sosok kuat itu adalah dia? Sepupu kau akan menikah. Kenapa kau tidak memberitahuku? Siapa ini? Dia sepupuku. Ibuku dulunya adalah keponakan dari provinsi Xinjiang dan kemudian menikah dengan ayahku. Sepertinya mereka baru saja pergi ke keluarga Li untuk meminta bantuan. Putriku, kamu baik-baik saja. Kami baik-baik saja, barusan kakak senior Junlin membantu menyelesaikannya. Baguslah kalau begitu. Sepupu. Dia hanya orang cacat. Tokoh Kuan apa yang mungkin dia kenal? Kurasa itu orang-orang dari keluarga Lin yang takut pada prestis keluarga Liku dan hanya membiarkanmu pergi. Lihat, sulit sekali. Akhirnya bisa keluar untuk makan bersama. Tapi kau malah mengadakan pesta pertunangan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita sudah diusir dari keluarga Liu. Apa yang akan keluarga kita lakukan sekarang? Tapi apa yang bisa kulakukan? Ibu tidak apa-apa, barusan. Kakak senior Junlin memberiku sebuah perusahaan. Benarkah? Memberi sebuah perusahaan. Mungkin itu bukan perusahaan fiktif kan? Sepupu, kulihat kau belum bertunangan. Kau harus putus dengan orang cacat ini secepatnya. Bergabunglah dengan keluarga Liku. Nanti sepupumu ini akan mengenalkanmu pada seseorang yang kaya dan berkuasa. Tidak perlu menurutku, Junlin sangat baik. Bagus. Apa bagusnya dia? Sudahlah. Kau sudah terbiasa hidup di bawah Hotel Hang Chen ini. Kau mungkin jarang datang ke sini kan? Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan dunia. Pelayan, Tuan, ada yang bisa kubantu? berikan aku kamar pribadi kelas atas. Tuan Yi sudah memesan. Paket makanan di sini, hidangan sudah dipesan. Bagaimana mungkin paket makanan itu cocok untuk seseorang dengan status keluarga Liku? Kita harus memesan lebih banyak hidangan mutlak. Bagaimana dengan lobster Australia 15 kg? Sajikan itu padaku dulu. Jika aku tidak makan sehari, aku akan batuk. Maaf, tapi di sini kami tidak punya lobster Australia 15 kg. Lalu bagaimana dengan abalon 3 kepala? Aku tidak punya abalon. Aku tidak bisa makan tanpanya. Maaf, tapi kami juga tidak punya balon 3 kepala. Bukan ini juga, bukan itu juga. Restoran macam apa yang kau jalankan ini? Pergi. Bawakan aku sebotol anggur yang bagus. Tuan Lafayette yang termasuk dalam paket makanan. Anggur termasuk dalam paket makanan. Apakah itu anggur yang bagus? Pasti semuanya palsu. Bawakan aku sebotol. Roman I Conti 10 tahun. Nah, jangan mengeluh soal harga. Beginilah cara keluarga kaya kami makan. Arak seharga di bawah 10.000. Anjing pun tidak akan minum. Bukan berarti aku mengeluh soal harganya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Makanan ini, aku yang akan membayarnya. Sekarang biarkan aku menunjukkan padamu perbedaan di antara kita.
Baiklah, berapa harga makanan ini aku akan bayar. Harga paket makanan ini adalah 10.938.000. Kami akan membulatkan kembaliannya untuk The Anda film was dan hanya menagih translated Anda and 10 juta. narrated by Paket M. makanan Media. rusak macam apa ini mahal sekali. Ini adalah paket makanan eksklusif untuk Sweet VIP. Meskipun begitu tidak mungkin semahal ini. Aku hanya memesan tambahan. Satu botol Roman Ikontel 10 tahun. Itu saja harganya 10 juta. Manajer, panggil manajermu ke sini. Tamu terhormat, bolehkah saya bertanya apakah ada sesuatu yang membuat Anda tidak puas? Aku ingin mengeluh tentangmu. Apa kau hanya menipu orang seperti ini? Satu botol 10 tahun. Roman Ikonti harganya 10 juta. Tuan, sebotol anggur ini adalah pesanan tambahan dari Anda. Kami tidak menagihnya. Ini gratis. Gratis. Ya, karena sebotol anggur ini terlalu murah. Anggap saja sebagai hadiah gratis untuk kalian semua. Kau bahkan tidak punya lobster Australia 15 kg atau abalon 3 kepala di sini. Bagaimana bisa kau menagih sebanyak itu? Tuan, di pihak kami memang tidak punya lobster Australia 15 kg. Kami hanya punya udang biru dan kuning 5 jin dan abalon 1 kepala kualitas terbaik. Abalon di bawah ukuran 2 kepala di sini. Tidak dijual. Kalau begitu terima kasih sepupu. Kamu boros sekali hanya untuk makanan seperti ini. Iya, Chun Feng. Kamu terlalu boros. Bagaimana kalau kita batalkan sebagian? Ya, bisakah kita batalkan? Maaf Tuan, restoran kami beroperasi dengan paket makanan. Hidangan sudah disiapkan dan tidak bisa dibatalkan. Sepupu kau tidak kehabisan uang kan? Kau ingin aku? Bagaimana mungkin aku memintamu? Set menu ini adalah sesuatu yang aku sudah pesan sebelumnya. Kau baru saja datang dan bersikeras membayar. Aku juga tidak bisa menghentikan ini. Aku tidak membawa uang hari ini. Jika kau ingin membayar, bayar sendiri. Tuan, kami menerima pembayaran kartu di sini. Kredit juga diterima. Aku sudah berubah pikiran. Aku tidak akan membayar makanan ini. Aku tidak percaya. Aku tidak mampu. Bagaimana orang cacat seperti dia bisa mampu? John Lin, apakah uangmu cukup? Mau aku coba cari pinjaman untukmu? Jangan khawatir, ini hanya satu kali makan. Aku masih mampu membelinya. Apa hanya kau yang punya uang? Jangan biarkan siapapun kabur dari tagihan. Lagi pula bukan aku yang memesan makanan. Aku benar-benar tidak membawa uang ini. Lihat itu. Cepat panggil keamanan. Atasan kami telah menginstruksikan kami, konsumsi Tuan Yi di toko kami. Semua konsumsi. Tidak memerlukan pembayaran. Seseorang akan membayarnya. Apa hanya dia? Kenapa dia tidak bisa? Dia. Wanita kaya yang memelihara Yi Junlin itu. Tuan Hang Xuan. Apa yang kau lakukan di sini? Perjamuan pertunangan adik seperguruanku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Bagaimana mungkin? Nya? Kaulah yang mencoba merebut priaku. Liu Qiansu. Kakak senior Hang Xuan. Bagaimana bisa kau mulai mengasihani wanitamu sendiri sekarang? Dulu kau tidak seperti ini padaku. Kakak senior Hang Xuan, jangan tidak masuk akal. Adik seperguruan kau terlalu kejam. Aku sudah begitu baik padamu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Saat kau menyentuh tubuhku waktu itu. Kau tidak mengatakan itu. Aku. Kakak senior, tolong jangan bicara omong kosong. Kapan aku menyentuh tubuhmu? Dasar bajingan waktu itu. Kau menyentuhku dari sini sampai sini. Ye Junlin. Bajingan. Kau sudah bertunangan dengan Qian Sue. Namun kau masih terlibat dengan wanita lain. Bahkan kau tak mencoba untuk bijaksana. Paman, tolong dengarkan aku. Aku. Apalagi yang ingin kau katakan? Qian Su, ayo kita pergi. Bukan berarti kau tidak bisa menikah. Mengapa menikah dengan orang seperti dia? Ayah, aku mempercayai John Lin. Dia bukan orang seperti itu. Kau tidak waras. Bahkan sekarang, kau masih membelanya. Dan ruangan pribadi VIP ini, The film was jika bukan translated karena dia and merayu wanita narrated by ini, M. dari Media. mana dia mendapatkan uang? Apa kau benar-benar berpikir dia adalah ketua balai naga? Tapi, Ayo pergi. Qian Sui. Jika ada apa-apa katakan saja.
Apa yang mungkin bisa kukatakan? Aku hanya tidak tahan bahwa kau benar-benar memilih seorang wanita seperti itu. Wanita macam apa yang aku pilih? Bukan urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi jangan lupa kakak seperguruan senior. Dia sangat sulit dihadapi. Aku bukan kakak seperguruan senior. Ginjalmu guru. Itu awalnya ditujukan untuknya. Yang kuinginkan adalah tubuhmu. Tapi yang dia inginkan adalah nyawamu. 3 tahun lalu. Guru, mengapa kau tidak menganugerahkan ginjal kilin kepadaku? Murid kau sudah memiliki darah naga. Darah naga adalah jalan menuju tak terkalahkan. Mengapa kau perlu meminjam ginjal orang lain? Guru, aku hanya ingin menjadi yang terkuat di dunia ini. Aku tidak akan pernah puas untuk tunduk pada orang lain. Cukup. Anak bodoh. Setelah adik seperguruanku dalam 3 tahun menyatu dengan ginjal kilin, kau akan melawannya. Siapapun yang menang, itu miliknya. Yi Junlin, kau benar-benar kurang ajar. Kau benar-benar berani melukai orang-orang Tuan Muda Long. Apakah kau benar-benar tak tertandingi di dunia ini? Jika aku tidak mengklaim supremasi, siapa di dunia ini yang berani menjadi raja? Baiklah Yi Junlin. Kau menganggap dirimu sangat ahli dalam seni bela diri. Besok adalah upacara suksesi wakil ketua Balai Naga. Bukankah kau bilang kau adalah ketua Balai Naga? Upacara besok. Aku harap kau bisa hadir. Baiklah, aku pasti akan datang besok. Baik, besok perselisihan kita akan diselesaikan. Yi Junlin, ginjalmu cepat atau lambat akan menjadi milikku. Putriku, dia sudah pergi. Besok adalah upacara suksesimu. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Terima kasih Ketua Balai. Ketua Balai kakak seperguruan senior telah kembali. Adik seperguruan lama tidak bertemu. Yang lemah tidak layak memiliki ginjal kilin. Kakak senior, benarkah menjadi yang terkuat di dunia sepenting itu? Penting. Hari pedang yang patah ditempa kembali. Adalah saat Satria kembali. Kau bertunangan hari ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah upacara besok, mari kita selesaikan urusan kita. Apa kau yakin orang itu adalah Lord Hongyu? Melapor kepada Tuan Muda Long. Ye Junlin ini mengenal Tuan Hongyu. Saya khawatir kita akan kesulitan melawannya nanti. Apakah Lord Hongyu memakai topan? Tidak, kau bajingan tidak berguna. Topeng Lord Hongyu tidak pernah dilepas. Karena dia tidak memakai topan, itu berarti dia bukan Lord Hongyu. Tapi si bocah nakal Ye Junlin memiliki orang lain di sisinya. Seorang wanita yang menyebut dirinya Jianji. Kekuatannya luar biasa. Hanya penipu. Jika Lord Jianji yang asli bertindak, apakah kau masih hidup? Dalam hal kekuatan di luar alam Hutian, Tian Xuan dan Wushang, serta kultivator kesatuan manusia surgawi yang perkasa, kau telah melihat. Tuan Muda Long, Anda, Yi Junlin itu, memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi paling-paling dia hanya seorang ahli manusia langit. Besok di upacara suksesi Lord Jianji, aku akan membunuhnya sendiri. Tuan Muda Long, jika si bocah nakal Ye Junlin tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli. Bukankah dia punya tunangan, Liu Qiansui? Pergi beritahu keluarga Liu. Aku menyukai Liu Qiansui. Aku akan menikahinya besok. Jika dia tidak datang keluarga Liu, aku pasti akan menghancurkan mereka. Brilian, benar-benar brilian. Dengan begini, jika Yi Junlin itu masih punya rasa malu, dia pasti akan datang. Hanya trik sepele. Jangan khawatir. Setelah Yi Junlin terbunuh, 1 ginjal untukku, 1 untukmu. Terima kasih Tuan Long. Terima kasih Tuan Long.
Qiansui. Paman, Apa yang kau lakukan di sini? yang tadi itu benar-benar kakak seniorku. Kakak senior lagi. Kau banyak main perempuan. Junlin. Ibu, tolong biarkan aku keluar dan menemuinya. Ibu, nak demi Junlin. Dan demi dirimu sendiri. Kalian berdua tidak bisa bertemu lagi. Tuan Muda Long telah menjelaskan. Besok dia akan menikahkanmu dengan Tuan Muda Long. Jika tidak, dia akan membunuh kalian berdua. Qiansui. Paman, Besak adalah upacara untuk Lord Jianji. Jika kau seorang pria, maka selamatkan putriku. Kali ini, aku tidak peduli apa yang kau katakan. Paman. Datang ke tempatku di tengah malam. Tidakkah kau merasa canggung berduaan begini? Bahwa sesuatu mungkin terjadi. Kamu sudah tahu segalanya. Kau seharusnya masih mengkhawatirkan istri kesayanganmu. Kakak, apakah aku tidak cantik? Cantik. Kalau begitu aku akan tidur. Jangan coba-coba ambil keuntungan saat aku tertidur. Dan menindas wanita lemah sepertiku kan? Seorang wanita lemah. Kakak senior. Dia bisa menyatu dengan salah satu 4 binatang suci. Hati harimau putih katakan padaku. Apakah kamu wanita yang lemah? Betapa membosankan. Bicaralah apa yang kau inginkan dariku. Aku ingin hati harimau putihmu. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Sifat kakak senior agung. Kamu tahu itu. Dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Saat ini aku hanya membutuhkan hati harimau putihmu. Atau tangan burung vermilion kakak senior Hong Yue. Apa kau akan mencungkil hatiku? Atau kau akan memotong tangan Hong Yu? Tidak. Aku hanya butuh setetes darah hati itu, sudah cukup. Jika kau punya kemampuan datang dan ambillah. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Adik seperguruan, bukankah kau akan menyerang dari depan? Dari belakang kakak senior, tidak apa-apa. Adik seperguruan, aku akan membantumu. The film was translated and narrated by M Media. Halo undangan diperlukan di sini. Aku tidak punya undangan. Jika kau tidak punya, kau tidak diizinkan masuk. Ji Ingting dari grup Ji Ing. Wang Luoshui dari grup Sihai. Bisakah kita masuk sekarang? Ya. Silakan masuk tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Tuan Muda Sun, apakah binatang buas Ye Junlin itu sudah tiba? Dia di sini. Bersama Nona Jian dan Nona Wang, mereka masuk bersama. Bajingan itu. Lihat saja, aku akan membunuhnya. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita permainkan dia dengan benar. Kita tidak bisa membiarkannya mati terlalu mudah. Ayo pergi. Junlin, aku sudah mendengar tentang situasimu. Jangan khawatir. Keluarga Jianku di Hangcheng masih punya beberapa koneksi. Keadaannya tidak seburuk itu. Tidak buruk, Junlin. Orang di seberang adalah putra ketua Balai Naga. Jangan impulsif nanti. Aku akan memohon untukmu. Bagaimana kamu tahu? Longshan adalah putra ketua Balai Naga. Longzhan mengatakannya sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Lalu, bagaimana jika aku bilang, aku adalah ketua Balai Naga? Apakah kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Ye Junlin, kau cukup beruntung dengan wanita. Tapi kau hanya punya 1 ginjal tersisa. Bisakah kau memuaskan mereka?
Bagaimana kalau aku membantumu? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Aku tidak menyangka keahlianmu dalam merayu wanita. Sudah meningkat lebih jauh lagi. Kau benar-benar berpikir. Kau adalah ketua Balai Naga. Seng Ausu, kamu terlihat sangat percaya diri. Aku lihat kau cukup pandai berpura-pura sekarang. Tapi di hadapan kekuatan mutlak, kau hanyalah badut. Aku harap mulutmu nanti lebih tangguh dari nyawamu. Ye Junlin, apa kau tidak mengenal Tuan Hongyo? Lihat tunanganmu ada di sana. Jika kau punya nyali pergi, selamatkan dia. Junlin, selamatkan aku. Junlin, cepat pergi. Cepat pergi. Junlin, jangan impulsif. Qian Sui, Benar, jangan impulsif. Apakah Ye Junlin punya nyali untuk maju? Hari ini tidak hanya Tuan Jianji hadir, tetapi juga ada 4 ahli surga manusia dan beberapa keberadaan kesatuan surga manusia. apa yang harus aku takuti? Sekarang kau tidak bisa pergi. Ye Junlin, kau berani merebut wanitaku di depanku. Sungguh lancang. Kamu Longshan, Benar, itu aku. Oh ya, ginjalmu sangat berguna. Wanitamu juga sangat cantik. Tuan Muda Long, tolong, lepaskan dia. Dia tidak bermaksud begitu. Biarkan dia pergi. Bagaimana mungkin aku membiarkannya pergi? Dia masih berutang sesuatu padaku. aku berhutang padamu. Kau masih berutang ginjal padaku. Tidak. Ada 2. Aku butuh 1. Dan aku juga ingin yang 1 lagi. Apa? Sejujurnya, ginjalmu yang dulu itu juga diambil olehku. Tidak, Tuan Muda Long, kau bisa ambil milikku. Aku hanya ingin miliknya. Dia pasti mengalami pertemuan tak terduga. Jika tidak, dia tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Juga tidak mungkin memiliki keterampilan seperti itu. Dibandingkan dengan milikmu, ginjalnya lebih berguna. Banyak orang menginginkan ginjalku. The film was translated kamu yang terlemah. and narrated by M Media. Kau. Ye Junlin, kau terlalu sombong. Aku tahu kau terampil. Tapi hari ini, aku punya ahli alam Wushan di sisiku. Mari kita lihat bagaimana kau mati. Bagaimana jika dia adalah Wu Shang Venerable? Sayang sekali dia. Sama bodohnya denganmu. Mencari mati. Tuanku adalah Master Pavilion Pembunuh Darat, Tuan Hongxin. Ilmu pedang 7 bintangku telah mencapai kesempurnaan. Ambil ini. Ye Junlin sudah mati. Metode Tuan Qixia sungguh mengesankan. Seseorang aku ingin mengambil ginjalnya selagi masih hangat. Junlin, Siapa bilang aku sudah mati? Tuan Qixia. Lihat pedang angin ini. Mungkinkah? Ye Junlin, apa yang kau lakukan? Ye Junlin, kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah Long Xiaotian. Long Xiaotian, aku mengenalnya. Namun, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Kau apa maksudmu? Tuan Jianji telah tiba. Junlin, Qian Sui, Nona Jianji, cepat bunuh bocah itu untukku. Yi Junlin, mengapa kau tidak menyerah dengan cepat? Ye Junlin, akhirmu sudah dekat. Jianji, ayahku adalah ketua Balai Naga. Dengarkan aku bunuh dia. Ye Junlin, tunggulah kematian. Jianji memberi hormat kepada ketua balai. bangkit. Ya, Jianji, apa kau akan menentang atasanmu? Ayahku adalah ketua balai yang sebenarnya. Kau justru menganggap orang lain sebagai atasanmu. Apa kau memberontak?
Kapan aku pernah mengatakan ayahmu adalah ketua balai? Ayahku awalnya adalah wakil ketua balai. Sekarang kau telah mengambil tempatnya. Maka dia secara alami adalah ketua balai. Kau masih belum tahu kan? Upaya pembunuhan ayahmu gagal. Dia sekarang telah dieksekusi di tempat. Long Xiaotian dan Long Zhan ayah anak melawan atasan. Melakukan banyak perbuatan jahat dan kejahatan mereka pantas dihukum mati. Seseorang, ya, bawa mereka pergi untuk dijadikan contoh, ya. Adik seperguruan. Adik seperguruan bergeraklah. Kakak seperguruan Hongshin ada di sini. Tuan Hongshin, tolong selamatkan aku. Aku telah memutuskan untuk melayanimu seperti sapi atau kuda. Tuan Hongshin, itu bocah itu. Dia membunuh muridmu, bocah bernama Ye Junlin itu. Benar sekali, dia. Kau pernah melukai adik seperguruanku. Kau pantas mati. Tuan Hongshin, bukankah kau di sini untuk membunuh Ye Junlin? Aku memang di sini untuk membunuhnya. Tapi hanya aku yang bisa membunuhnya. Ginjalnya milikku. Adik seperguruan, mari kita selesaikan ini. Kakak senior kenapa repot begitu? Sedangkan aku tidak pernah menyerah pada tujuanku. Meskipun kau adik seperguruanku. Kakak senior. Sepertinya kalian berdua memberinya sesuatu yang luar biasa. Silakan, aku sudah kalah. Kakak senior agung. Mengapa harus bersusah payah seperti ini? Bagaimanapun juga kita adalah sesama murid. Kita nggak bisa hidup damai ya. Kakak senior, jika Junlin telah melakukan kesalahan padamu, Qian Sui meminta maaf di sini. Semoga kakak senior agung bisa melupakan masa lalu. Kau pasti menikahi istri yang baik. Darah naga Azura adalah kunci menuju ke tak terkalahan. Mengapa seseorang membutuhkan ginjal orang lain? Dulu sama sekali tidak ada jurus pamungkas. Jurus pamungkas setiap orang berbeda. 1 bulan kemudian. Baiklah. Kemarilah. Bukankah kau tidak jati datang? Orang yang diincar Wang Luxue harus kudapatkan. Aku juga.